Chapter 1431 Kelahiran Dewa. Binatang pemakan emas itu adalah ahli yang kuat yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan tubuhnya tidak bisa dipatahkan. Paling-paling, itu akan berubah bentuk. Ia memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi dan jarang memiliki lawan yang sepadan. Sekarang, itu menghalangi jalan Ye Fan, menyebabkan Pang Bo dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, tidak ada waktu untuk bertarung. Kelompok di belakang mereka telah menyusul. Begitu mereka terjebak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Ayo pergi. Ye Fan berteriak. Ini adalah pertempuran yang sengit. Meskipun Ye Fan dan yang lainnya melarikan diri, mereka tidak panik. Setelah beberapa konfrontasi sengit, mereka membunuh jalan berdarah ke kejauhan. Pada akhirnya, mereka berhasil keluar dari pengepungan. Ketika masalah ini menyebar, efeknya luar biasa. Terlepas dari apakah itu penduduk asli atau para ahli dari luar wilayah ini, mereka semua sangat memahami keberanian Ye Fan. Bahkan para ahli dari alam ilahi dan banyak makhluk agung muda yang bekerja sama tidak bisa menghentikannya. Iblis besar Ye Fan benar-benar sulit untuk diprovokasi. Bahkan pasukan ilahi dikirim, tapi dia masih bisa lolos. Sungguh tak terbayangkan. Pernahkah Anda mendengar siapa yang datang dari alam dewa? Itu adalah Raja Suci yang menaklukkan surga, Yan Chongtian, yang kedua di bawah langit. Bahkan dia tidak bisa menghentikan orang itu. Ini, iblis dari alam luar ini benar-benar bisa disebut nomor satu di bawah langit. Setelah pertempuran ini, reputasi Ye Fan menjadi lebih terkenal. Paramita melihatnya sebagai iblis nomor satu. Tidak terbayangkan bahwa seorang penghujat bisa bertahan sampai sekarang. Namun, konsekuensi dari pertempuran ini juga menakutkan. Selain Raja Suci yang menaklukkan surga, Yan Chongtian, karakter yang lebih menakutkan telah muncul. Seorang penatua dewa telah keluar dari alam dewa. Alamnya telah mencapai alam sage agung. Dia ingin secara pribadi membunuh iblis dan kejahatan besar seperti Ye Fan dan Raja Ular Emas. Selain itu, para ahli dari alam luar juga bertingkah aneh. Misalnya, roh suci manusia batu sedang mencari Ye Fan dengan penguasa air mata abadi. Orang bijak dari ras kuno juga melakukan hal yang sama. Mereka ingin melenyapkannya di dunia ini. Di kedalaman hutan belantara yang luas, ada pegunungan, tebing tinggi, dan ribuan jurang setinggi Zhang. Teriakan keradaan auman harimau bisa terdengar. Ye Fan dan yang lainnya merasakan adanya niat untuk membunuh di dunia ini. Itu sebabnya mereka bersembunyi, memasuki kedalaman pegunungan, diam-diam mengembangkan teknik Dao, memahami metode kuno, untuk sementara waktu meninggalkan dunia fana. Ini adalah lembah gunung yang sangat sunyi. Hampir tidak ada suara. Long Ma sangat menjengkelkan. Dia mengulurkan sebuah kuku dan meletakkannya. Dia meringis di tempat, seolah-olah dia sedang ditusuk jarum. Dia dengan cepat menarik kukunya, dan lapisan es tebal terbentuk di kukunya, membekukannya sampai ke tulang. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah membeku dan hancur. Jelas, kolam dingin itu tidak biasa. Yang aneh adalah ada lubang magma di lembah sebelahnya. Itu bukan gunung berapi, dan itu sejajar dengan tanah. Cairan panas menyembur dari sana. Singa emas sebelumnya telah mencobanya. Jenis api itu sangat panas, hampir mampu membakar Dao Severer sampai mati. Jelas bahwa ini bukan tempat biasa. Tempat ini benar-benar tidak biasa. Lihat, punggung gunung di antara dua lembah, bukankah itu terlihat seperti naga bertanduk? Pang Bo menunjuk ke bawah dari udara. Benar, ini adalah diagram yin yang alami. Jika saya mengaturnya di sini, formasi ilahi asal surgawi akan ditampilkan ke puncaknya, memungkinkan kita untuk berkultivasi dengan tenang. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia menghasilkan beberapa inti formasi, mengaturnya di antara dua lembah. Dia dengan hati-hati mengaturnya, mengukir formasi emas satu demi satu. Tempat ini menjadi tempat tinggal mereka. Kemudian, dia mengatur formasi penipu surga Kaisar Agung Wuxi, benar-benar membuat tempat ini menghilang dari dunia, kembali ke ketiadaan. Kalian semua bisa berkultivasi di sini dengan tenang, bertahan untuk jangka waktu tertentu, dan di masa depan, kalian bisa pergi ke tempat manapun di bawah langit. Kata Ye Fan. Dia menghasilkan pohon bodhi, menanamnya di lembah. Karena cairan ilahi mata air kehidupan makhluk surgawi kuno, jenis pohon ilahi ini tumbuh dengan subur. Seluruh pohon itu hijau, berkilau dan penuh dengan kelembapan. Ketika daun-daunnya bergerak, suara gemuruh Dao yang hebat akan dilepaskan, seolah-olah seseorang sedang melantunkan sutra. Apa kau tidak akan tinggal di sini? Kemana kamu akan pergi? Pang Bo mengerutkan kening. Saya ingin pergi jalan-jalan. Saya memiliki teknik asal yang dapat mengubah dunia, membuat orang lain sulit mengenali saya.
kata Ye Fan. Kultivasinya tidak sesederhana pergi ke tempat pengasingan. Menyempurnakan kitab suci perlu dilakukan secara perlahan, dan itu tidak bisa dilakukan sekaligus. Cedera dao besarmu. Pang Bo khawatir. Cedera dao itu disebabkan oleh kultivasi 4 alam rahasia ekstrim. Selama kitab suci saya lengkap dan saya berkultivasi sampai puncak, itu tidak akan menjadi masalah, jawab Ye Fan. Boom. Pada hari itu, alam ilahi berguncang hebat. Rasa ilahi yang kuno dan luas menyapu, bergegas ke pantai seberang. Sebuah keajaiban. Dewa telah muncul di dunia. Penguasa tertinggi dari alam ilahi turun, dan semua ras bersujud. Tidak ada seorang pun yang tidak kagum, dan mereka semua gemetar ketakutan. Ini adalah kekuatan iman yang sangat besar yang berasal dari alam ilahi. Ini beresonansi dengan patung-patung dari berbagai ras di dunia, bergemuruh dan menyapu alam semesta, menelan gunung-gunung dan sungai-sungai. Tubuhnya terpecah menjadi jutaan, dan kekuatan iman yang diperolehnya dipecah pada saat ini, mengalir ke seluruh penjuru dunia. Dewa secara pribadi telah bergerak, mencari Ye Fan untuk membunuh iblis dari alam luar. Begitu Ye Fan melangkah keluar dari lembah, dia merasakan cahaya yang mengalir dan warna-warna cerah di antara langit dan bumi. Dia sangat terkejut. Dia telah melihat kekuatan iman yang agung seperti ini di Gunung Meru. Dia tidak menyangka bahwa dunia ini juga memilikinya. Sejak zaman kuno, alam ilahi telah menyerap kekuatan iman dari semua makhluk hidup dari tahun ke tahun, mengumpulkan kekuatan iman ilahi yang seperti lautan. Dan sekarang, dewa saat ini hanya menggunakan sebagian dari apa yang dimilikinya, dan auranya menelan gunung dan sungai, menyapu ke segala arah. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya hal itu. Ye Fan senang karena dia telah mempersiapkan diri dengan baik. Dia telah mengukir formasi penipu surga untuk menyembunyikan auranya, jadi dia tidak merasakan kekuatan iman yang murni ini. Dia segera kembali ke arah dia datang, bergegas ke lembah Yin Yang, menutup jalan ke dunia luar. Apa? Dewa itu telah keluar, dan dia mungkin jauh melampaui Sage Agung. Pang Bo dan yang lainnya terkejut. Menurut pendapat mereka, penguasa alam dewa kemungkinan besar adalah puncak eksistensi Sage Agung yang tak tertandingi, memegang senjata kaisar di tangannya. Itulah mengapa dia bisa memerintah dunia dan membunuh Sage Agung. Sekarang tampaknya dia telah melampaui kategori ini. Aku tidak berani mengatakan itu pasti kaisar semu, tapi kemungkinan besar dia sudah mengambil langkah maju. Dia benar-benar tak tertandingi. Ye Fan mengungkapkan ekspresi serius. Di dunia luar, langit dan bumi terbalik. Dewa keluar dari alam ilahi, membiarkan kekuatan iman yang telah diperolehnya menyebar ke seluruh dunia, berkomunikasi dengan setiap orang dari umatnya, mencari penghujat. Banyak barang antik kuno di tanah leluhur ras-ras besar menjadi bingung. Orang-orang tidak percaya bahwa dengan martabat tertinggi dewa, dia akan berperang untuk seorang raja suci. Pasti ada rahasia yang tidak diketahui siapapun. Kuali Ki yang tak terhitung jumlahnya. Orang itu memiliki bentuk embrio dari senjata tertinggi. Jika jatuh ke tangan dewa, itu mungkin menjadi senjata dewa di masa depan. Tidak hanya itu, tapi orang itu juga tahu bagaimana cara mengumpulkan kekuatan iman. Dia adalah dewa iblis, dan justru kekuatan iman di dalam kuali itulah yang menghancurkan inkarnasi dewa. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan tumbuh. Berita seperti itu menyebar di alam ilahi, menyebabkan kegemparan besar. Bahkan ada lebih banyak orang di sisi lain yang mencari Ye Fan, ingin mempersembahkannya sebagai hadiah untuk dewa. Namun, selama beberapa hari, iblis nomor 1, Ye Fan, tidak dapat ditemukan. Seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Hal ini mengguncang dunia. Dewa keluar dari alam ilahi dan menggunakan kekuatan iman, namun dia tidak dapat menemukan iblis di alam luar. Ini tidak sesuai dengan akal sehat. Boom! Langit runtuh dan bumi retak. Cahaya ilahi bersinar dengan gemilang, dan kabut berdarah mengalir ke langit dari gurun yang luas. Anjing surgawi yang agung terbunuh dalam pertempuran, dimusnahkan oleh dewa. Dia adalah seorang Sage Agung yang berdiri berdampingan dengan naga banjir abu-abu dan katak emas. Tidak perlu meragukan kekuatannya, tapi dia tidak bisa menahan kekuatan dewa dan dimusnahkan sepenuhnya. Ini mengejutkan orang-orang dari alam luar. Ini bukan pertama kalinya seorang Sage Agung terbunuh. Mungkinkah dewa ini benar-benar menjadi tak tertandingi di bawah langit berbintang? Untuk sesaat, dunia terdiam. Para pahlawan yang turun dari alam luar diam karena takut. Dewa tidak bisa dikalahkan dengan kekerasan. 8 hari kemudian, sebuah pemakaman massal meledak. Orang bijak agung yang bersembunyi di sini terbunuh. Darah segar mewarnai tempat ini menjadi merah, dan dia juga datang dari alam luar. Sisi lain sangat terguncang, dan dunia menjadi gempar.
Semua orang terguncang tak terlukiskan, dan orang-orang yang percaya kepada dewa bersujud menyembah. Keempat lautan terkejut, dan mereka menghela nafas melihat kekuatan makhluk tertinggi seperti dewa. Namun, setelah setengah bulan berlalu, sebuah fakta tidak bisa tidak membuat orang berpikir. Dewa keluar, tetapi dia masih tidak dapat menemukan penghujat itu. Apa yang sedang terjadi? Dewa itu maha kuasa dan beresonansi dengan semua makhluk hidup. Kuasa ilahinya melingkupi dunia, jadi mengapa dia tidak dapat menemukan penghujat itu? Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tidak bisa dibunuh? Dewa itu maha kuasa, dan satu pikiran saja bisa menggerakkan dunia. Mengapa dia bahkan tidak dapat menemukan iblis dari alam luar? Semua orang penuh dengan keraguan, dan semua jenis keraguan muncul di hati mereka. 2 bulan kemudian, iblis itu menghilang, dan dewa itu kembali ke alam dewa. Suasana aneh muncul di bawah langit. Mungkinkah dewa itu telah mencapai usia tuanya? Saya pernah mendengar bahwa begitu indera ilahi melemah, inilah saatnya bagi dewa lama dan baru untuk saling menggantikan. Sebuah rumor menyebar ke seluruh dunia, memicu keterkejutan dan kepanikan yang luar biasa. Dewa sangat marah. Dia melangkah keluar dari alam dewa lagi dan menunjukkan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Dia memusnahkan klan yang menyebarkan rumor tersebut, membuat semua orang gemetar ketakutan. Pada saat yang sama, dia berjalan keluar selama lebih dari 10 hari untuk mencari penghujat itu, tapi tetap tidak berhasil. Ketika dewa kembali ke alam ilahi, desas-desus dimulai lagi. Beberapa orang diam-diam mengatakan bahwa dewa tersebut sudah sangat tua dan mungkin akan meninggal dalam beberapa tahun ke depan. Berbagai klan harus membuat rencana lebih awal untuk memberi penghormatan kepada dewa yang baru. Selain itu, pada saat ini, iblis nomor 1 di dunia, Ye Fan, muncul sekali lagi. Dia mengamuk di seluruh dunia, membuktikan kepada orang-orang bahwa dia masih hidup dan bahwa dewa tidak dapat melakukan apapun padanya. Dunia menjadi gempar. Para dewa mendengar berita itu dan keluar. Gunung-gunung dan sungai-sungai di segala penjuru bergetar, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Kali ini, tidak perlu orang lain untuk menyebarkan rumor tersebut. Berbagai klan sudah terguncang, merasa bahwa dewa mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Dia tidak memiliki indera ilahi di masa lalu dan tidak punya waktu lama untuk hidup. Dewa baru akan lahir, dan dewa itu akan menjadi bagian dari masa lalu. Ketika berita ini keluar, sisi lain dari dewa berguncang dengan keras. Seluruh dunia mengalami kekacauan, dan kekuatan iman menjadi tidak stabil. Cahaya yang dikirim ke alam ilahi menurun tajam, dan perubahan yang paling langsung terjadi. Dewa memiliki firasat. Dia berjalan keluar dari alam ilahi dengan senjata ilahi di tangan, menekan langit dan bumi. Dia memasuki satu klan demi klan, ingin menekan situasi umum dan melindungi nasibnya sendiri. Dewa tidak bisa melakukannya. Dia benar-benar tidak punya waktu lama untuk hidup. Tidak ada gunanya dalam 10.000 li. Saya pikir dewa tertinggi yang sebenarnya akan segera lahir, dan kita harus menetapkannya. Dewa lama akan segera mati. Ini adalah siklus perubahan dan reinkarnasi. Dia tidak punya waktu lama untuk hidup, jadi kita harus mempertimbangkan untuk mendirikan patung dewa baru untuk disembah. Rumor menyebar kemana-mana, mengguncang dunia. Belum lagi dunia luar, bahkan alam ilahi pun dipenuhi dengan suasana yang aneh. Ada banyak orang yang beroperasi dalam kegelapan, dan suasananya begitu menindas sehingga membuat orang merasa tercekik. Dalam 10 tahun berikutnya, kemuliaan dewa menjadi semakin redup, karena para penghujat akan melompat keluar dari waktu ke waktu. Bukan lagi hanya Ye Fan. Banyak orang muncul satu demi satu, dan tentu saja, dia masih yang paling menonjol. Dia bebas dan tidak terkekang di luar selama 10 tahun, tetapi dia masih hidup dengan baik. Pada kenyataannya, Ye Fan tidak keluar untuk memprovokasi mereka dan selalu bersembunyi di lembah. Dia merasakan aroma konspirasi. Seseorang sedang mengincar dewa, dan itu jelas merupakan pergolakan besar dan teror yang mengejutkan dunia. 10 tahun bisa mengubah banyak hal. Separuh orang di dunia mengira bahwa sang dewa sudah tidak sanggup lagi dan akan meninggal. Dia menyambut masa tua yang menakutkan. Setelah 10 tahun, kekuatan iman yang dapat diperoleh sang dewa menurun hingga ke tingkat terendah, dan sangat kacau. Ada banyak pikiran yang mengganggu, seolah-olah sebuah dinasti akan segera berakhir dan runtuh. Chapter 1432 Perampas. Berapa dekade yang bisa dimiliki manusia dalam hidup mereka? Ketika mereka menengok ke belakang, keriput telah merayap di wajah mereka, menuliskan jejak waktu. Kecantikan berubah menjadi rambut putih, dan masa muda mengalir seperti air. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat.
Itu memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang. Bisa jadi tak terlupakan, gemilang, atau menyedihkan. Umur para kultivator relatif panjang. 10 tahun mungkin hanya sekejap mata, dan mungkin tidak menimbulkan gelombang apapun dalam lintasan kehidupan. Namun, 10 tahun di sisi lain berbeda bagi para pahlawan. 10 tahun ini ditakdirkan untuk menjadi tak terlupakan bagi para dewa. Dia berada jauh di atas, dan dia adalah penguasa tunggal dunia. Namun, setelah 10 tahun, situasinya mengkhawatirkan. Seluruh dunia mendiskusikan bahwa hidupnya telah mencapai akhir dan dia tidak akan mampu mempertahankannya. Dewa tertinggi akan menggantikan posisinya dan muncul. Rumor semacam ini mengguncang fondasi dan posisinya. Efek yang paling langsung dan nyata adalah melemahnya imannya dan penurunan tajam kekuatan ilahi. Dunia luar tidak akan mengerti apa arti kekuatan iman ini baginya. Begitu dia kehilangannya, dia mungkin benar-benar jatuh dari mezbah dan kehilangan posisinya sebagai pemimpin. Namun, bahkan jika dia pindah dan menunjukkan kekuatan ilahi untuk menyapu sisi lain, itu tidak akan mengubah apapun. Rumor menyebar kemana-mana. Kematian Jenderal Ilahi itu telah mengakar di hati orang-orang. Banyak orang percaya bahwa dia benar-benar tidak bisa bertahan lagi dan telah memasuki usia senja. Faktor-faktor ini saling tumpang tindih dan menghasilkan hasil yang mengerikan. Imannya tidak murni dan luas lagi. Cincin ilahi di luar tubuhnya tidak lagi gemilang dan bahkan dapat digambarkan sebagai redup. Hanya ketika dia menggunakan asalnya, akan ada cahaya yang menutupi langit dan bumi. Sekarang, belum lagi dunia luar, bahkan beberapa Master Aula, sesepuh dewa, dan pelindung Dao di alam dewa terguncang. Mereka percaya bahwa dia mungkin benar-benar memasuki masa senjanya. Kekuatan ilahi saya tidak ada bandingannya, menyapu langit dan 10.000 wilayah, tak tertandingi. Siapa yang bisa melawan saya? Sang dewa sangat marah. Satu orang meraung dari altar dewa yang tinggi dan jauh, membuat seluruh wilayah dewa bergetar hebat. Tidak ada yang menjawab. Alam ilahi yang luas itu sangat sunyi. Dari sini, dapat dilihat bahwa hati orang-orang di alam ilahi tidak stabil. Banyak orang terdiam. Mereka pikir mereka melihat beberapa petunjuk dan mulai mempertimbangkan segala sesuatunya dengan serius. Aku berdiri di atas altar. Siapa yang bisa menolak saya? Akulah puncak dari 9 langit dan 10 bumi. Mezbah ilahi itu megah dan megah, bahkan lebih tinggi dari puncak gunung yang menjulang tinggi. Baik dia maupun altar ilahi melepaskan cahaya ilahi yang tak terpatahkan, megah dan menyilaukan, menghadap ke segala sesuatu di bawah langit. Tidak ada yang menjawabnya. Dia adalah satu-satunya orang yang memandang dengan jijik ke sekelilingnya. Sikap kepahlawanannya tidak ada bandingannya, dan dia memancarkan aura yang bahkan membuat langit bergetar. Ini benar-benar seperti dewa ilahi yang tak tertandingi, tapi sekarang, itu membuat orang meragukan posisi berkuasanya. Mezbah ilahi tampak seolah-olah terbuat dari emas ilahi. Altar itu sangat tinggi dan megah, memancarkan cahaya yang tak ada habisnya. Tekanan yang dipancarkannya tidak ada habisnya. Ada pepohonan kuno di mana-mana, dan ada jalan setapak dari batu biru yang berkelok-kelok. Salah satu pelayan yang paling setia berjalan di sepanjang jalan kecil itu, gemetar ketakutan. Dia berlutut dan bersujud ke arah altar ilahi, dan berkata, "Yang mulia, meskipun kekuatan ilahi Anda tidak ada bandingannya, Anda harus tetap berhati-hati terhadap tahun-tahun yang tidak berperasaan. Anda harus membuat rencana lebih awal. Apakah Anda juga mencurigai bahwa saya tidak bisa bertahan lagi?" Dewa berteriak dengan keras. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya tak berujung, cincin ilahi yang gemilang di sekeliling tubuhnya naik dan turun seperti lautan, bergelombang ke bawah. Dengan suara pu, gadis pelayan itu berubah menjadi kabut berdarah yang tersebar bersama angin, dan menghilang. Gemuruh. Di kejauhan, patung-patung dewa yang sangat besar mengeluarkan suara gemuruh satu demi satu, bergetar hebat. Ini adalah peninggalan para dewa di masa lalu yang meninggal dunia dalam meditasi, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Suara tua terdengar, berkata, "Dewa, penguasa tertinggi, tidak ada yang tidak dapat Anda lakukan, tetapi pada akhirnya, Anda tetap tidak dapat menghentikan berlalunya waktu. Bahkan dengan artefak tertinggi, sulit untuk menghentikan reinkarnasi." Ekspresi dewa itu menjadi lebih dingin. Cahaya berputar di matanya, menyerang turun dari altar dewa yang megah, tapi dia tidak bisa menemukan targetnya. Alam dewa segera terguncang hebat, dan ekspresi hampir semua orang menjadi khawatir. Apakah ada seseorang yang akan menantang martabat seorang dewa? Mungkin. Dewa tertinggi baru akan segera lahir. Lingkungan sekitar hening, dan tidak ada lagi suara. Seluruh dunia tampaknya telah kehilangan suaranya, dan itu sangat sunyi.
Badut-badut pelompat, di mataku, kalian tidak lebih dari ayam dan anjing, tidak mampu menerima satu pukulan pun. Jika kalian berani muncul, maka kalian semua akan dihancurkan. Suara bermartabat dari seorang dewa bergema di alam dewa, membuat semua orang gemetar. Jenis kekuatan ilahi yang tak terbatas ini membuat semua orang merasakan kekuatannya. Dia seperti sebuah monumen yang tidak dapat didekati yang menjulang tinggi di atas altar ilahi, menekan segala arah. Ini adalah gunung kehidupan kuno, area yang paling terlarang di alam ilahi. Tidak ada yang bisa menginjakkan kaki di sini, dan biasanya, ada artefak tertinggi yang melindunginya. Hanya para dewa yang bisa tidur di sana. Di atas gunung, kabut berputar-putar. Energi esensi mengalir seperti sungai kecil, dan semua jenis cahaya mengalir ke bawah. Di atas gunung dewa kuno, ada sejenis pohon kehidupan kuno. Batangnya kasar, dan kulit kayunya retak seperti potongan sisik naga. Cabang-cabangnya menjulur dengan gagah, dan daun-daun di pohon itu berwarna hijau zamrud dan berkilau. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya, seolah-olah mereka terbuat dari emas abadi berwarna hijau tua, menyilaukan dan mempesona. Energi esensi kehidupan sangat kental sampai-sampai tidak bisa disebarkan, membuat tempat ini tak tertandingi. Begitu seseorang mendekat, seolah-olah mereka akan menumbuhkan sayap dan naik. Semua pori-pori di tubuh mereka terbuka, menuangkan esensi kehidupan ke dalam. Aku masih memiliki pohon kehidupan kuno. Siapa yang bisa merampas waktuku? Dewa itu meraung dengan keras. Rambut abu-abunya acak-acakan, menari-nari dengan liar tertiup angin. Matanya menjadi semakin mengintimidasi. Cahaya ilahi menenggelamkannya, membuat penampilan aslinya tidak bisa dilihat. Ini adalah satu-satunya sosok yang terekspos, membuat orang lain mengerti bahwa usianya benar-benar tidak muda lagi. Yang mulia telah memakan esensi pohon kehidupan kuno, menjalani kehidupan kedua. Bahkan jika dia memilikinya, itu tidak akan memiliki efek apapun. Di kejauhan, banyak patung dewa kuno bergetar lagi, mengeluarkan jenis suara ini. Semua orang merasa ngeri. Benar-benar ada seseorang yang menantang seorang dewa, memasuki alam dewa untuk berbicara dengannya. Apakah dia memiliki kekuatan untuk bertarung? Honglong, altar dewa yang megah bergetar. Para dewa terbang turun dan mendarat di atas patung dewa. Riak perak menyebar, menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Sosok yang tidak jelas tertahan, dan dengan suara pu, sosok itu berubah menjadi debu. Sejak saat itu, alam ilahi memulihkan kedamaiannya. Terlepas dari itu, dewa telah kehilangan kekuasaan absolutnya. Terlepas dari apakah dia benar-benar telah memasuki tahun-tahun terakhirnya atau telah direncanakan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa badai besar akan segera datang. Mempertahankan diri kita lebih penting. Inilah yang dikatakan oleh seorang penatua ilahi kepada bangsanya sendiri setelah meninggalkan alam ilahi. Ini menunjukkan kehalusan dan teror situasi, peringatan dan petunjuk bagi mereka yang dekat dengannya. Sejarah telah membuktikan lebih dari sekali bahwa reinkarnasi berdarah selalu terjadi. Orang-orang percaya bahwa dalam 100 tahun berikutnya, pantai yang lain akan menjadi lautan darah, neraka. Semua orang akan berada dalam bahaya. Alam ilahi segera menjadi jauh lebih tenang. Berbagai komandan besar, pasukan dewa, tetua dewa, dan pelindung dao semuanya tutup mulut, diam-diam mengamati perkembangan situasi. Dewa tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan dewa baru telah lahir. Semua orang harus bergegas dan menyembahnya untuk menghindari hukuman di masa depan. Di pantai lain, rumor menyebar kemana-mana. Semua jenis diskusi tidak ada habisnya. Banyak klan besar telah diam-diam mendirikan patung dewa baru. Dia heroik dan khusyuk, seluruh tubuhnya memancarkan kemegahan yang berharga. Ini adalah dewa Parubaya yang tampak agung dan mengesankan. Ini bahkan lebih realistis daripada patung dewa tua yang buram, dan apa yang sedang dibangun sebenarnya adalah tubuh yang sebenarnya. Dewa tertinggi surga bulu hijau telah turun, dunia ini akan didirikan. Seluruh dunia sangat terguncang. Kelahiran dewa baru bernama surga bulu hijau menyebar ke seluruh dunia. Beberapa klan besar yang ingin mengambil keuntungan darinya mulai menyembahnya terlebih dahulu, mengejutkan dunia. Segera setelah itu, berita itu bocor, dan patung dewa itu diam-diam tersebar di mana-mana. Hampir semua klan besar mulai diam-diam membangunnya untuk berjaga-jaga. Bahkan ada klan yang lebih kuat yang mulai memujanya di kuil-kuil. Bagi seorang dewa, ini jelas merupakan jenis bencana. Kekuatan iman dengan cepat menurun, dari keraguan menjadi ketidakpercayaan. Dunia sekarang percaya kepadanya. Martabatnya ditantang, dan dinasti ilahi akan segera runtuh. Ini adalah jenis pergolakan yang menakutkan. Sejak hari itu dan seterusnya, jumlah iman yang diperolehnya sangat kecil.
Seluruh tubuhnya tidak lagi memiliki kemegahan ilahi, dan dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk beroperasi. Jika tidak, tubuh sejatinya akan terungkap ke dunia, dan dia akan kehilangan martabat semacam itu. Inilah kekuatan iman. Jika hati manusia tidak mantap, ia mungkin akan cepat habis dan cepat merosot. Itu semua tidak dapat diandalkan. Sementara itu, selama 10 tahun ini, reputasi iblis nomor 1 di dunia sangat terguncang, dan seluruh dunia mengetahuinya. Itu karena dia akan muncul beberapa kali setiap tahun, selalu bebas dan tidak terkekang. Dia memprovokasi kekuatan para dewa, tetapi para dewa tidak bisa berbuat apa-apa. Dapat dikatakan bahwa martabat para dewa telah tersinggung. Dia adalah orang pertama yang melakukannya, dan dia menjadi bidat terbesar di dunia ini. Di mata banyak orang, dia adalah individu yang keras kepala yang ingin menjatuhkan para dewa dari altar ilahi mereka. Dia adalah iblis terbesar di dunia. Saat ini, situasinya sudah cukup jelas. Ini adalah konspirasi yang sangat besar. Ada orang yang tidak sabar untuk menggantikan dewa lama, karena Ye Fan tidak pernah bertindak mencolok. Ada orang yang memanfaatkannya untuk membuat masalah dan menghujat dewa lama. Adapun di alam mana para dewa berada, ini menjadi keraguan terbesar bagi Ye Fan dan yang lainnya. Mereka tampaknya telah melampaui Sage Agung, tetapi masih ada beberapa hal yang meragukan yang membuat mereka bingung. Mereka tidak berpartisipasi dalam kekacauan, karena dunia luar terlalu berbahaya. Bahkan Raja Iblis Banteng yang kuat dan roh suci menakutkan yang menggenggam penguasa emas hijau air mata abadi berperilaku sangat baik. Orang bijak agung selalu mengasingkan diri selama 10 tahun ini. Dewa akan mati, dan dewa tertinggi akan turun untuk menggantikannya. Langit bulu hijau akan didirikan. Waktu dengan cepat berlalu. Ini adalah 10 tahun kedua. Tidak ada yang menyangka serangan dewa baru itu begitu ganas dan langsung. Dia mulai dengan berani merebut tahta, mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan memasuki wilayah ilahi utama. Dunia berada dalam kekacauan, dan wilayah ilahi terguncang. Para komandan besar, sesepuh ilahi, orang suci, dan penguasa istana semuanya gelisah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan artefak makhluk tertinggi di tanganku, siapa yang bisa menandingiku? Dewa tua itu berteriak. Namun, pada hari ini, domain ilahi hampir runtuh. Artefak ilahi tertinggi tidak mendengarkan panggilannya, menerobos langit dan pergi dari altar ilahi. Diagram ilahi itu netral, tidak membantu pihak manapun. Seorang penatua dewa berkata dengan kaget. Pada saat yang sama, banyak orang di luar domain ilahi terkejut. Raja Iblis Banteng, Roh Suci, Katak Emas, Naga Banjir Abu-Abu, dan orang bijak agung lainnya selalu memperhatikan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Artefak ilahi tertinggi dari domain ilahi sebenarnya adalah diagram formasi. Melihat simbol-simbol di permukaannya dan niat membunuh yang tak ada habisnya mengalir keluar, itu jelas berasal dari asal yang sama dengan 4 pedang pembunuh di mata air kehidupan makhluk surgawi kuno. Ini diagram formasi dari makhluk surgawi harta karun Numinous. Semua orang tidak bisa tidak terkejut. Jika mereka memiliki benda ini di tangan mereka, mereka akan bisa mendapatkan 4 pedang pembunuh di masa depan. Ketika digabungkan, mereka tidak akan tertandingi di bawah langit. Ini adalah diagram eksekusi abadi. Saya tidak menyangka itu ada di sini. Di saat-saat genting terakhir, Pang Bo, Ye Fan, dan yang lainnya juga tiba. Mereka mengamati secara rahasia, ingin melihat bagaimana pertempuran antar dewa akan terjadi. Chapter 1433 Dewa sudah mati. Perang antar dewa meletus dengan tiba-tiba. Alam dewa berada dalam kekacauan besar, dan ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Penggantian dewa lama dan baru selalu berdarah dan brutal. Kecuali jika dewa menunjuk penggantinya, dunia akan menjadi ladang asura, dan darah akan mewarnai bumi menjadi merah. Alam dewa sangat luas, tapi hampir meledak. 2 gelombang kekuatan yang menakutkan meletus, dan konfrontasi yang intens terjadi. Seolah-olah ombak yang mengamuk menghantam pantai, seolah-olah samudera yang luas mengalir ke 9 langit. Patung itu nyata, itu benar-benar kamu. King Ming, orang yang bersaing dengan saya untuk posisi dewa saat itu. Anda masih belum mati. Dewa tua itu meraung. Dia berdiri di atas altar dewa. Meskipun kekuatan eksternal dari keyakinan itu redup, tubuhnya bersinar dari dalam keluar, dan itu masih sangat gemilang. Kamu salah. Saya bukan King Ming, itu kakek saya. Dia tidak memiliki pohon kehidupan kuno, jadi tidak mungkin baginya untuk menjalani kehidupan kedua sepertimu. Saya King Yutian, dan saya akan mengirim Anda pergi dan mengambil kembali semua yang menjadi milik klan saya.
Ini adalah pria parubaya yang gagah berani, dan dia persis sama dengan patung dewa yang disembah oleh berbagai klan. Dia agung dan mengesankan, memandang rendah dunia. Matanya dalam, dan tubuhnya yang tinggi memiliki jenis martabat yang mengintimidasi. Pengkhianat yang merebut tahta, kau harus dihukum mati. Dewa tua itu meraung, dan sebuah telapak tangan menamparkan ke depan. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, membuat Sage Agung di luar alam ilahi terguncang. Ini sepertinya telah mengambil langkah itu, dan kekuatannya mengerikan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya tidak seperti itu. Masih ada beberapa jejak yang bisa ditemukan, dan itu tidak tampak seperti ranah Kaisar Semu. Honglong. King Yutian bahagia dan tak kenal takut. Dia bergegas ke langit dan mengangkat tangannya untuk bertemu langsung tanpa rasa takut. Dia tenang dan tidak tergesa-gesa saat dia berteriak, "Saat itu, kakek saya adalah anak dewa, tetapi Anda merebut posisi itu. Anda membunuh dewa tua dan mengejar klan saya. Anda adalah pengkhianat yang merebut tahta. Hari ini, saya akan menghukum mati Anda dan kembali ke alam dewa, dunia yang cerah." Belum lagi orang-orang dari luar dunia ini, bahkan dunia dewa pun berada dalam kekacauan. Penduduk asli bahkan lebih terguncang, dan semua klan memikirkan masalah lama. Kenaikan dewa tua itu tidak terhormat. Dia membunuh pendahulunya, merebut posisi dewa, dan mengusir mantan anak dewa. Setelah bertahun-tahun yang tak ada habisnya, dia hampir dimusnahkan dalam perjalanan waktu. Sekarang, dewa tua itu telah menjalani dua kehidupan, dan mereka yang berasal dari generasinya telah lama meninggal. Dia berniat untuk menutupi masa lalunya yang memalukan, jadi tentu saja, dunia tidak akan mengetahuinya. Dewa tua itu berteriak, "Pengkhianat, tidak ada gunanya jika kamu kembali. Klan Anda datang dari alam luar dan ingin menggulingkan alam dewa di masa lalu. Kamu harus dieksekusi. Saya akan memperbaiki keadaan dan meninggalkan nama saya dalam sejarah." Semua orang bingung. Siapa yang berkata jujur dan siapa yang berbohong. Namun, semua itu tidak penting saat ini. Kekuatan adalah yang terpenting. Pencuri tua, bahkan artefak ilahi tertinggi tidak mendengarkan perintahmu. Apakah ini masih belum cukup untuk menjelaskan masalahnya? Ketika saya benar-benar memperbaiki keadaan, saya akan mengembalikan alam ilahi ke kejayaannya yang dulu. King Yutian meraung. Keduanya bentrok dengan intens, bertarung dalam pertempuran hebat, membuat langit dan bumi runtuh. Domain ilahi terpecah menjadi beberapa bagian, di ambang kehancuran. Tepat pada saat ini, gunung pendek dan istana tertua di atasnya melepaskan divine power menakutkan yang berkali-kali lipat lebih luas dari samudera dan lautan bintang. Itu langsung membekukan domain ilahi dan memperbaiki retakan. Semua orang terkejut. Ini adalah gunung paling kuno di alam ilahi. Itu bisa disebut hidup berdampingan dengan dunia, ada selama dunia ini ada. Itu tidak tinggi, juga tidak mencolok, tapi tidak ada yang berani menghujatnya. Ini adalah gunung ilahi tertinggi di alam ilahi, bahkan lebih ilahi daripada gunung kuno tempat pohon kehidupan kuno ditanam. Ada sebuah istana kuno di puncaknya yang dikenal ada bersama dunia, tidak pernah runtuh, ada sejak awal waktu. Itu bukan yang paling megah, tapi itu pasti yang paling misterius, bahkan para dewa pun tidak dapat menginjakan kaki di dalamnya dalam keadaan normal. Gunung pendek ini adalah simbol alam dewa, sama seperti Gunung Meru dari Sekte Buddha. Sementara itu, status istana kuno ini sama dengan kuil petir besar, tetapi ada lebih banyak pantangan di sini, tidak mengizinkan orang untuk berhenti. Gunung itu kuno, setiap inci penuh dengan retakan. Namun, saat ini, tiba-tiba bersinar, kekuatan iman yang tak terbatas dan tak terukur mengalir keluar dari celah-celahnya, sangat agung. Ini bukanlah akumulasi dari satu generasi dewa, melainkan akumulasi dari para dewa sejak zaman kuno. Selama orang percaya menghadapi alam ilahi, akan ada kekuatan iman yang terbang. Dari sudut pandang tertentu, gunung ini memperoleh lebih banyak kekuatan iman daripada dewa lainnya. Tahun demi tahun, hari demi hari, bahkan jika itu adalah gunung biasa dengan seluruh tubuhnya retak terbuka, itu masih akan menjadi tanah dewa tertinggi. Pertempuran sengit terjadi di langit. Kedua belah pihak berbenturan, menyebabkan kehampaan retak dan meluas ke alam semesta. Jika bukan karena kekuatan iman gunung dewa kuno alam dewa yang terlalu tak terbatas, terus-menerus melonjak dan menstabilkan bumi, api, angin, dan air, bumi yang besar di bawahnya akan hancur total. Sangat menakutkan. Salah satu kakinya hampir melangkah ke alam Kaisar Semu, tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa menerobos. Ini adalah penilaian dari Sage Agung dari luar wilayah ini. Mereka memang kuat, tak tertandingi di suatu wilayah, mampu menyapu dunia.
Namun, membunuh Sage Agung kita seperti itu 20 tahun yang lalu seharusnya tidak mudah. Mereka mulai ragu. Mungkin itu hanya bisa dijelaskan oleh dewa yang menggunakan senjata dewa tertinggi. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk membunuh beberapa Grid Sage seperti itu dengan kultivasinya yang bahkan tidak berada di alam Kaisar Semu yang sebenarnya. Honglong. Bintang-bintang di langit semuanya hancur. Keduanya melonjak ke medan perang di luar wilayah ini, dan pertempuran menjadi semakin menakutkan. Langit runtuh dan bumi retak, hantu menangis dan dewa melolong. Pencuri tua, setelah bertahun-tahun, kamu benar-benar tidak membuat kemajuan. Kultivasi Anda akan selamanya berhenti di tingkat ini. Hari ini, saya akan mengirim Anda dalam perjalanan dan mengakhiri pemerintahan gelap alam ilahi. King Yutian menjadi semakin percaya diri. Dengan mengangkat tangannya, dia memetik bintang-bintang dan meraih bulan. Kekuatannya dapat mengguncang para dewa, menyapu semua yang ada di hadapannya. Dia memaksa dewa ke posisi yang tidak menguntungkan. Pengkhianat, apa kau pikir aku tidak bisa menerimamu? Aku bertahan selama bertahun-tahun hanya agar kau muncul. Hari ini, aku akan menekan dan membunuhmu. Dewa tua itu berteriak. Tiba-tiba, suara dewa itu mengguncang dunia seperti dering lonceng besar. Kekuatan iman yang redup dari dewa tua itu tiba-tiba berkembang, dan dia melepaskan cahaya tak berujung yang tak tertandingi. Rambut abu-abunya menari-nari dengan liar, dan matanya seperti dua bilah seputih salju. Setiap pori-porinya memuntahkan energi pedang, dan setiap helai rambutnya memiliki panjang ratusan mil. Itu menakutkan dan meluap ke langit. Dewa tua itu benar-benar menunjukkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi dalam arti yang sebenarnya. Dia tidak dapat dihentikan, dan seperti pisau panas yang menembus mentega, dia menerjang maju untuk menghancurkan King Yutian. Semua orang terkejut, dan orang bijak agung dari luar wilayah ini menghirup udara dingin. Mereka akhirnya mengerti mengapa dia bisa membunuh Sage Agung. Dengan kekuatan keyakinan semacam ini di tubuhnya, setengah dari tubuhnya memasuki alam Kaisar Semu, dan seolah-olah dia memiliki pijakan di alam itu. Di mataku, apa yang disebut konspirasi tidak lebih dari sebuah lelucon. Di depan kekuatan absolut, kalian semua tidak berbeda dengan badut yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dewa tua itu berkata dengan suara yang dalam. Seluruh tubuhnya terendam dalam cahaya tak berujung, dan hanya sepasang pupilnya yang bersinar seperti lampu emas. Mereka menyerangkan dua berkas cahaya yang berbeda, dan sosok yang tidak jelas itu tampak sangat menakutkan. Kekuatan iman yang paling ilahi dan suci muncul lagi, menutupi langit dan bumi saat melesat, hampir mengubah King Yutian menjadi debu. Bahkan jika dia hampir menjadi Kaisar Semu, bagi Sage Agung, itu masih merupakan parit yang tidak dapat diatasi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan suci. Semua orang menggigil dalam hati. Dewa tua ini benar-benar mampu bertahan. Setelah diragukan selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengungkapkannya, semua demi memancing ular keluar dari lubangnya dan membunuh musuh dalam satu gerakan. Wenglong. Namun, banyak hal yang terjadi di luar dugaan semua orang. King Yutian tidak mati, dan tubuhnya juga meletus dengan cahaya gemilang, serta kekuatan iman yang meluap ke langit. Apakah Anda pikir saya tidak mengerti kekuatan iman? Bagaimana mungkin kekuatan yang telah kau kumpulkan selama bertahun-tahun akan habis? Aku hanya ingin memotong jalan mundurmu, tidak membiarkan kekuatan iman menjadi milikmu. King Yutian berteriak. Cahaya ilahi di tubuhnya bersinar, membuat seluruh medan perang asing bergemuruh. Bintang-bintang dan bulan berjatuhan, dan matahari menjadi redup, seolah-olah akan menghancurkan wilayah surgawi ini. Garis keturunanmu. Menetapkan warisan iman di wilayah kuno lainnya, menyalakan api ilahi, dan menyegel dirimu sebagai dewa. Dewa tua itu terkejut. Ini adalah kembalinya dewa sejati, dan ini berkali-kali lipat lebih merepotkan dan menakutkan daripada yang dia bayangkan. Benar, 3 generasi saya bekerja keras untuk membangun tanah kepercayaan kuno yang lebih besar, bahkan lebih kuat dari Anda. King Yutian meraung, bergegas maju dengan mematikan. Jadi begitulah. Anda memiliki dewa ilahi, dan artefak ilahi tertinggi menarik diri karena mempertimbangkan garis keturunan Anda dan kakek Anda. Dewa tua itu berkata pada dirinya sendiri. Itu sebabnya kamu pasti akan kalah. Serahkan hidupmu. King Yutian berteriak. Pada saat yang sama, beberapa tetua dewa di alam dewa tiba-tiba menggunakan kekuatan magis, menghancurkan posisi dewa tua itu. Hal yang sama juga terjadi di tanah leluhur dari berbagai klan besar. Patung dewa tua itu hancur berkeping-keping, dihancurkan oleh seseorang. Ini untuk menghancurkan fondasi dan menghancurkan sumber kepercayaan.
Hal yang paling menakutkan adalah bahwa posisi ilahi di wilayah ilahi runtuh, membuat pikirannya bergetar. Kekuatan iman murni yang tak berujung di dalam tubuhnya menjadi tidak stabil. Pertempuran ini sepertinya telah kehilangan semua ketegangan. Dewa tua itu menderita kekalahan besar, dan hampir semua kekuatan imannya tersebar. Seluruh tubuhnya terbakar, berubah menjadi untaian cahaya yang mengalir sebelum menghilang ke dalam kosmos. King Yutian memasuki wilayah ilahi utama dan memperoleh posisi ilahi, menjadi penguasa generasi ini. Jelas bahwa dewa tua itu tidak bisa menimbulkan masalah lagi. Tubuhnya sudah tua dan lemah, dan kekuatan imannya hampir tersebar. Sekarang, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperjuangkan supremasi di wilayah dewa. Sage agung dari alam luar mengerutkan kening. Meskipun dewa lama telah pergi dalam kekalahan, ada dewa baru di alam dewa. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Artefak ilahi tertinggi, diagram formasi makhluk surgawi harta karun spiritual, seperti pedang asura yang menggantung di atas kepala mereka. Setelah ditemukan, mereka akan mati tanpa keraguan. Namun, perubahan situasi melebihi harapan semua orang. Itu tidak berakhir di sana. Pada hari itu, dewa tua itu kembali dan memasuki tanah berbahaya yang menghasilkan cairan iblis ilahi. Ini adalah tempat yang menakutkan. Selama bertahun-tahun, hanya dewa yang bisa masuk dan keluar. Sisanya tidak bisa. Dikatakan bahwa wilayah ilahi adalah tanah para dewa tertinggi, tetapi jika Anda bukan dewa, Anda tidak akan tahu asal-usulnya. Ini jelas sebuah penjara. Ini adalah tanah terkutuk. Begitu Anda masuk, iman akan menjadi belenggu. Garis keturunan dari wilayah ilahi ditakdirkan untuk menjadi tawanan selamanya. Dewa tua itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Kaisar-kaisar agung kuno adalah eksistensi yang bahkan para dewa pun tidak punya pilihan selain menghormatinya. Mayat dan kejahatan mereka dapat menggandakan kutukan. Dulu, saya tidak berani datang ke sini karena saya takut buah dao saya akan berubah menjadi ketiadaan. Tapi sekarang, saya tidak peduli. Aku akan mengubur pengkhianat domain ilahi bersamaku. Dewa tua itu mengungkapkan wujud aslinya. Tanpa perlindungan cahaya ilahi, dia hanyalah seorang pria tua yang kurus. Dia benar-benar tua dan lemah. Rambutnya beruban dan kulitnya tidak berkilau. Daging dan darahnya mengerut. Sangat jauh berbeda dengan penampilannya yang seperti dewa. Dia meraung. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Kekuatan iman yang tersisa terbakar. Peti mati raksasa itu sepertinya memiliki semacam kekuatan magis. Itu membuat seluruh tubuhnya berguncang dengan keras saat cahaya berkobar melesat ke langit. Peti mati kuno Kaisar Agung dipenuhi dengan jejak-jejak dao, mengubah kekuatan keyakinan menjadi abu. Itu seperti ngengat dalam nyala api, tidak ada lagi. Dewa tua itu sendiri hampir hancur. Pada saat yang genting, dia mengambil keputusan dan membuang semua kekuatan imannya, benar-benar kehilangan posisi ilahi. Kalian semua harus dikuburkan bersamaku. Dia meraung dengan keras. Tangannya bergerak, dan jejak-jejak menakutkan muncul satu demi satu. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah monumen ilahi yang aneh. Tugu itu menghancurkan langit dan bumi dan meledakkan sebuah lubang besar di dalam kehampaan. Dia merobek dadanya. Darah terus mengalir keluar, menetes ke peti mati 9 lapis dari era legendaris. Dia akan membuka peti mati itu. Sayang sekali, sebuah monumen ilahi kuno yang sesungguhnya. Dia berkata pada dirinya sendiri. Lubang besar yang terhubung ke wilayah ilahi. Jelas bahwa dia ingin menggunakan peti mati itu untuk menekan wilayah ilahi dan menghancurkan semua kekuatan iman di sana. Dia ingin menghapus posisi ilahi sehingga tidak akan ada dewa di dunia ini. Apa yang dia lakukan? Di mana Ziyue dan Ji Haoiwei? Mereka seharusnya tidak muncul, kan? Pang Bo bertanya dengan ragu. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa dan memperhatikan dengan seksama. Mereka kebetulan datang ke sini dan ingin melihat bagaimana keadaan Ji bersaudara. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Honglong. Hari itu, wilayah ilahi berguncang hebat. Sebuah lubang besar muncul di kehampaan dan sebuah peti mati kuno muncul. Pola dao yang tak berujung jatuh dan memusnahkan kekuatan iman yang tak berujung. Semua orang di alam ilahi terkejut dan berteriak dengan keras. King Yutian yang baru saja naik ke posisi dewa langsung terbang keluar. Itu karena tubuhnya terbakar. Kekuatan iman yang tak berujung di dalam tubuhnya berubah menjadi api yang paling menakutkan. Peti mati kuno 9 lapis dari era legendaris memiliki kaisar besar yang dimakamkan di dalamnya. Bagaimana hal semacam ini bisa muncul di alam ilahi? King Yutian berteriak dengan keras. Seluruh tubuhnya hancur berantakan. Cahaya iman menjadi api penyucian yang paling menakutkan,
mengubahnya menjadi obor yang besar. Tidak. Semua orang berteriak dengan keras. Ada beberapa orang yang disebut sebagai penatua ilahi, serta guru istana suci dan bahkan lebih dari itu, para santa. Mereka juga ditahbiskan oleh orang-orang di dunia ini dan memiliki posisi ilahi. Mereka menikmati dupa dunia dan menyempurnakan kekuatan iman. Saat sesepuh ilahi yang paling dekat dengan peti mati kuno Kaisar Agung berubah menjadi abu, yang lainnya merasa ngeri sampai ekstrim. Mereka semua melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan dengan cepat mengeluarkan kekuatan iman di dalam tubuh mereka. Itu karena benda semacam ini terbakar. Sekarang, ini berakibat fatal. Itu bahkan bisa membunuh seorang dewa. Semua orang terkejut, termasuk klan-klan besar di luar wilayah dewa. Ketika mereka menerima berita itu, mereka semua bergegas dan menyaksikan semua ini dengan ekspresi tercengang. Banyak orang sudah tahu bahwa peti mati 9 lapis dari era legendaris telah turun ke pantai lain dan tenggelam ke tempat yang berbahaya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ini sebenarnya adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan domain ilahi. Orang-orang di wilayah ilahi tiba-tiba mengerti. Tidak heran dewa tua itu menjadi semakin tidak terkenal selama bertahun-tahun dan tidak pernah memasuki tempat berbahaya itu. Dia bahkan tidak meminum cairan iblis yang muncul. Pada saat ini, King Yutian, para tetua dewa yang agung, para wanita suci, dan beberapa guru istana yang agung semuanya melarikan diri, melakukan semua yang mereka bisa untuk menyingkirkan kekuatan iman. Pada saat yang sama, mereka memanggil artefak ilahi tertinggi untuk menggunakan diagram formasi untuk menahan peti mati 9 lapis. Mengapa seperti ini? Mengapa peti mati Kaisar Agung menekan domain ilahi kita? Itu, Dewa Tua, dia sudah gila. Dia benar-benar kembali dan ingin membawa kita bersamanya. Orang-orang di wilayah ilahi semuanya ketakutan. Mereka semua berteriak dengan keras. Rambut Dewa Tua itu berserakan. Dadanya telah terbelah, dan apa yang menetes keluar adalah darah jantung yang sebenarnya. Satu tetes setara dengan lebih dari 100 tetes darah dewa. Dia tidak memiliki banyak tetes dalam tubuhnya, dan sekarang, dia telah menggunakan semuanya. Peti mati 9 lapis membutuhkan darah dewa untuk membukanya. Sekarang setelah beberapa lapisan telah dibuka, jelas bahwa dia ingin membuka semuanya dan menghancurkan tempat ini. Kalian semua harus mati karena mencuri posisi suciku. Dia tertawa getir. Gemuruh. King Yutian meledak. Kekuatan keyakinan dalam tubuhnya terlalu besar dan tidak ada habisnya. Itu terbakar dan meledak di depan peti mati yang terbuka. Sementara itu, dewa tua itu seperti ngengat di dalam api, akan berubah menjadi abu terbang. Dewa itu sudah mati. Mulai hari ini dan seterusnya, wilayah ilahi tidak akan memiliki dewa. Darah di banyak orang mulai mendidih. Raja Iblis Banteng, ibu kota roh suci, dan sage agung lainnya muncul. Semua ekspresi mereka berubah. Mereka tahu bahwa tidak adanya dewa di dunia ini berarti tidak ada yang bisa menekan mereka lagi. Era yang kacau telah tiba. Pohon kehidupan kuno di alam dewa dan diagram formasi makhluk surgawi harta karun luminus akan memicu badai. N. Chapter 1434 Kekacauan Wilayah. Dewa itu mati, dan King Yutian juga mati. Dia seperti ngengat di neraka yang mengamuk. Dia mencoba yang terbaik untuk terbang ke depan, tetapi dia hanya bisa berubah menjadi debu dan tersebar bersama angin. Penggantian dewa lama dan dewa baru membuat sage agung di luar alam ini diam karena ketakutan. Dia dipaksa untuk tidak aktif selama 20 tahun penuh, dan sekarang, dua ahli tertinggi benar-benar mati pada saat yang sama. Tanah terkutuk, namun disebut alam ilahi. Ini adalah jenis kesedihan dan kemalangan. Kemuliaan di mata dunia, penjara dunia manusia, menemaniku seumur hidup dan menguburku seumur hidup. Dewa tua itu berubah menjadi abu dalam kobaran api. Kata-katanya suram, tetapi ekspresinya tenang seolah-olah dia telah melihat segala sesuatu di dunia. Sosoknya menjadi tidak jelas dan menghilang dalam kobaran api. King Yutian kecewa dan frustrasi. Saat dia berubah menjadi debu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Sosoknya berubah menjadi abu, dan hanya sebuah suara yang tertinggal. Tahun-tahun yang terbuang, penampilan yang menua, hati dan jiwa yang lelah. Betapa menggelikan, menyedihkan, menyedihkan. Di pemakaman alam ilahi, aku mendengarkan lagu penekan jiwaku sendiri. Kedua ahli tertinggi itu layu tanpa ketegangan. Peti mati batu raksasa di langit tergeletak berantakan, memancarkan untaian demi untaian pola dao. Itu berubah menjadi cahaya, kabut, dan kekacauan primitif, menyebabkan garis keturunan alam ilahi jatuh dari waktu ke waktu. Dunia adalah hamparan yang sangat luas. Auman dan suara perjuangan bisa terdengar di mana-mana.
Banyak patung dewa runtuh, dan banyak sosok bergegas untuk membebaskan diri dari tanah kehancuran ini. Penatua dewa, kepala aula, orang suci, dan para ahli besar lainnya semuanya putus asa. Mereka melakukan yang terbaik untuk memotong kekuatan iman di dalam tubuh mereka. Inilah belenggu mereka, akar dari kematian mereka. Alam ilahi biasanya sangat indah dan menguntungkan. Bunga-bunga indah bermekaran, rumput giok menutupi tanah, burung-burung rohani menari-nari, dan binatang-binatang yang membawa keberuntungan muncul. Sekarang, itu suram dan suram. Sejumlah besar sosok bergegas ke langit, raungan mereka mengguncang 9 langit. Mereka semua melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Honglong. Di Gunung Dewa Kuno, diagram formasi makhluk surgawi harta karun luminous bergoyang. Itu melepaskan kekuatan ilahi yang abadi untuk menahan peti mati batu raksasa, memblokirnya di kehampaan dan mencegahnya jatuh. Pada saat yang sama, gunung kuno paling suci di alam ilahi tertutup retakan. Kekuatan ilahi merembes keluar seperti lautan. Meskipun itu berubah menjadi api dan terbakar dengan ganas, itu masih menghalangi peti mati raksasa. Semuanya, bergerak bersama dan aktifkan diagram formasi untuk memblokir peti mati kuno itu. Kita tidak bisa membiarkannya jatuh, atau kita akan berada dalam bahaya. Seorang dewa berteriak. Boom! Langit runtuh dan bumi retak. Peti mati kuno itu bergetar hebat dan jatuh kembali ke jarak tertentu ke dalam lubang di kehampaan. Diagram kuno makhluk surgawi harta karun roh telah terbangun dengan sendirinya dan menghalangi jalannya. Peti mati 9 lapis dari era mitologi disiram oleh darah jantung dewa tua. Sekarang, 8 lapisan telah terbuka, dan lapisan terakhir telah terbelah. Untaian aura yang menakutkan mengalir keluar. Pada saat ini, langit yang tak terbatas tampak terdiam. Auman dari alam ilahi juga lenyap. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam danau es saat mereka semua berlutut. Gemuruh. Pada saat itu, sudut dari lapisan terakhir peti mati terangkat. Peti mati Kaisar Void hampir sepenuhnya terbuka, memperlihatkan tekanan yang tak tertahankan. Kaisar kuno agung akan segera muncul di dunia. Seolah-olah lautan ilahi naik dan turun, mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Belum lagi mereka yang berada di alam ilahi, bahkan mereka yang berada di dunia luar pun gemetar. Pada saat ini, setiap orang hanya memiliki satu tindakan, dan itu adalah berlutut dan bersujud untuk menyembah. Bahkan orang bijak dari daerah luar tidak dapat menahannya. Lebih dari separuh dari mereka berlutut dan bersujud. Ini adalah rasa takut yang sangat dalam yang bergetar dari kedalaman jiwa mereka. Mereka merasa hormat kepada kaisar-kaisar kuno. Gemuruh. Alam tanpa batas berguncang dan suara ilahi dari Dao Agung terdengar. Itu seperti pemakaman kaisar kuno yang agung. Semua makhluk hidup mengantar kepergiannya, berdoa, menangis, dan berduka. Seluruh dunia berkabung. Sejak zaman kuno, hampir tidak ada yang pernah melihat jenazah kaisar yang lengkap. Sekarang hal itu akan muncul di dunia, semua orang secara alami menantikannya. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Kaisar kuno yang agung telah hidup terlalu lama. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu dengannya. Ini mungkin satu-satunya saat mereka bisa melihatnya. Gemuruh. Diagram formasi dari harta karun spiritual makhluk surgawi dihidupkan kembali. Itu menghapus sejumlah besar darah di peti mati. Itu adalah darah dari jantung dewa tua. Itu mencegahnya menampilkan efeknya dan mencegah peti mati kuno itu terbuka. Melihat pemandangan ini, semua orang merasakan gelombang kekecewaan. Mereka hendak melihat kaisar kuno yang agung, namun mereka dihentikan lagi. Mereka akan melewatkan satu-satunya kesempatan ini. Kaca. Dengan suara gemuruh, kabut yang kacau meluap ke langit. Tempat itu misterius dan tak terduga. Peti mati kuno itu sebagian besar terbuka, tetapi tidak bisa lagi bergerak. Darah jantung dewa tua itu hanya merembes sedikit, tapi itu tidak cukup untuk membukanya sepenuhnya. Sedikit lagi. Seseorang menghela nafas. Diam. Setelah peti mati kaisar kuno agung dibuka, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Lebih baik jika kamu tidak membukanya. Orang bijak agung dari alam luar, seperti Raja Banteng Iblis dan Roh Suci Golem Batu, sedikit banyak tahu tentang hal itu. Semua ekspresi mereka menjadi serius. Banyak dari mereka berlutut dalam kehampaan. Honglong. Tiba-tiba, kabut yang kacau di dalam peti mati kuno melonjak. Dalam sepersekian detik, sesosok tubuh yang tidak jelas muncul. Sepertinya sosok itu sedang duduk, tapi juga seperti seberkas cahaya yang melintasi hati semua orang. Kemudian, dengan suara kuang, lapisan ke-9 dari peti mati itu menekan ke bawah dan benar-benar tertutup, tidak meninggalkan satu celah pun. Apa yang saya lihat?
Sepertinya ada seseorang yang sedang duduk. Apakah itu nyata atau palsu? Bagaimana dia masih bisa bergerak? Tidak, itu hanya seberkas cahaya yang menghilang dalam sekejap. Itu bukan mayat yang bergerak, tetapi memiliki kekuatan yang tak terbatas dan tak terukur. Semua orang merasa ngeri. Mereka semua ketakutan sampai kehilangan akal sehat. Getaran peti mati Kaisar kuno agung tidak kalah dengan membelah langit dan bumi. Segalanya menjadi kabur, dan bahkan bintang-bintang di langit pun bergetar. Sayangnya, peti mati itu tertutup dan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mengamatinya. Mengenai apa yang ada di dalamnya, tidak ada yang bisa memastikan, apakah ada mayat atau tidak. Apakah kalian melihat? Ye Fan merasakan suaranya sendiri bergetar. Dia melihat ke arah Pang Bo, Long Ma, Singa Emas, dan yang lainnya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Semua orang menjadi curiga. Getaran yang intens barusan terlalu cepat. Mereka hanya melihat seberkas cahaya yang tidak jelas berkelebat. Itu tidak mungkin seseorang yang sedang duduk. Menurut spekulasi mereka, sudah tidak ada orang di dalam peti mati. Kaisar Agung telah berubah menjadi Dao. Namun, ketika mereka melihat ekspresi Ye Fan, mereka semua tercengang. Seolah-olah mata mereka melewatkan sesuatu. Aku melihat seseorang. Mungkinkah dia Kaisar Void Agung? Dia terlihat persis sama dengan seorang teman lama. Ye Fan berkata dengan suara rendah. Siapa itu? Pang Bo menunjukkan ekspresi ragu. Long Ma bergerak mendekat, gugup dan penuh harap. Sosok itu segera muncul di benak Long Ma, tapi dia tidak berani memastikannya. Dia buru-buru bertanya, siapa? Ji Zi. Ye Fan sendiri tidak mempercayainya. Orang itu persis sama dengan Ji Zi. Wajah yang sama, biasa saja, melintas. Bahkan ayah dan anak tidak bisa terlihat begitu mirip, kan? Hal ini membuat jantung Ye Fan berdebar-debar. Mereka terlalu mirip. Atau mungkin bisa dikatakan tidak ada bedanya. Bahkan temperamen mereka persis sama. Dia tidak pernah mendengar Ji Zi mengatakan bahwa dia terlihat sama dengan ayahnya. Setiap kali mereka bertanya tentang kehidupan Kaisar Void Agung, Ji Zi akan menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Tapi barusan, Ye Fan melihat sosok tak jelas yang dibentuk oleh kabut kekacauan primal di dalam peti mati kuno. Itu tidak berbeda dengan Ji Zi. Ini membuatnya sangat terkejut. Darah jantung dewa tua yang menetes ke peti mati berlapis 9 dari era legenda benar-benar habis. Itu dimusnahkan oleh formasi yang ditinggalkan oleh makhluk surgawi harta karun roh. Peti mati kuno itu mengeluarkan suara dentingan saat 9 lapisan peti mati menutup satu demi satu, menutupi kebenaran. Gemuruh. Lubang besar di kehampaan menjadi tidak jelas. Peti mati kuno itu terbang ke kejauhan dan jatuh ke arah tempat di mana ramuan dewa iblis diproduksi. Itu tidak turun ke alam dewa. Di dalam alam dewa, semua orang merasa seolah-olah mereka telah diberikan pengampunan. Mereka semua menghela nafas lega. Semua orang, termasuk para tetua dewa yang paling kuat dan Master Kuil, pingsan. Mereka begitu dekat dengan kematian. Peti mati Kaisar kuno hanyalah musuh bebuyutan alam dewa. Itu bisa melenyapkan semua yang ada di sini. Untungnya, diagram dewa tertinggi menghidupkan kembali dirinya sendiri dan memblokir kehancuran besar ini. Semua orang tahu bahwa sejak hari ini, alam ilahi tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Sebuah revolusi besar akan terjadi. Ini adalah pertama kalinya kekuatan iman telah mengungkapkan cacat yang begitu fatal. Para ahli alam ilahi yang menikmati kesenangan duniawi dan memiliki tempat di alam ilahi pasti tidak akan berani memurnikan kekuatan iman ke dalam tubuh mereka. Pada saat inilah seorang sage agung dari alam luar mengambil tindakan. Dia diam-diam menyerbu ke alam dewa sendirian dan hanya menyerang ketika dia mendekati gunung dewa tempat pohon kehidupan kuno ditanam. Namun, suara yang menghancurkan dunia terdengar. Kubah biru surga terbelah saat formasi makhluk surgawi harta karun roh menyapu seberkas cahaya mematikan. Auranya meluap ke langit, dan seolah-olah bidang bintang kuno sedang dihancurkan. Sebuah gelombang energi besar menyebar dan berubah menjadi cahaya yang menghancurkan. Itu melenyapkan tangan besar di tempat dan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Sage Agung mengeluarkan raungan. Dia mampu melepaskan apa yang telah dia ambil. Dia berbalik dan pergi, tidak ingin terjerat terlalu banyak. Namun, dia telah meremehkan penyebaran alam ilahi. Pola formasi muncul di gunung dan puluhan ribu garis cahaya mengubah tempat ini menjadi ladang pembunuhan. Yang paling penting adalah formasi makhluk surgawi harta karun roh menyapu 4 berkas cahaya yang menakutkan. Itu sangat mirip dengan 4 pedang pembunuh di mata air kehidupan makhluk surgawi kuno, tak terbendung. Apakah ini meminjam kekuatan atau memanggil? Seolah-olah 4 pedang pembunuh benar-benar muncul dan meretas.
Sage Agung bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Puff! Dia berubah menjadi kabut berdarah. Tulang putihnya yang berkilau meledak dan kemudian hancur berantakan inci demi inci. Seluruh tubuh dan roh primordialnya berubah menjadi abu. Baik bentuk dan rohnya tersebar dan tidak ada lagi. Mo! Auman banteng mengguncang sungai berbintang. Raja Banteng Iblis terkejut sekaligus marah. Itu karena dia bergerak hampir bersamaan dengan orang itu. Mereka hanya terpisah setengah langkah, tapi seseorang telah mengambil inisiatif dan mengaktifkan diagram ilahi ekstrim. Ini menempatkannya dalam posisi yang sangat pasif. Namun, tubuh aslinya tidak ikut bergerak. Dia langsung mengeluarkan cakram berlian yang bersinar dan mengubahnya menjadi cincin dewa. Dia ingin menjebak pohon kehidupan kuno di dalamnya dan menahannya di tangannya. Melihat jatuhnya seorang Sage Agung, dia merasa kedinginan dari kepala hingga kaki. Dia segera menyingkirkan cakram berlian itu, tapi sudah terlambat. Diagram ilahi makhluk suci harta karun roh berkedip. Seberkas cahaya lain turun dan menghantam cakram berlian. Sayangnya, artefak Grid Sage kelas atas ini meledak di tempat dan berubah menjadi serpihan perak. Jantung Raja Banteng Iblis meneteskan darah. Ini adalah harta tertinggi yang ditempa dari semua bahan dewa kelas atas dalam perbendaharaan klan mereka. Pada akhirnya, itu dihancurkan begitu saja. Ini adalah pencegah yang benar-benar menakutkan. Semua Grid Sage ketakutan. Setelah senjata seorang kaisar besar kuno dihidupkan kembali, satu serangan sudah cukup untuk membunuh mereka. Di kejauhan, ada juga makhluk-makhluk muda yang sedang beraksi. Pangeran Ular Emas sedang mengejar seorang komandan muda dari pasukan dewa. Dia ingin menangkapnya hidup-hidup dan memahami rahasia alam dewa sehingga dia bisa masuk dan bertarung untuk makam dewa. Keturunan dewa dan iblis kuno, Sanggu, Raja Semut Tembaga, Dewi dari ras dewa, mayat bumi, dan dewa iblis agung kebetulan bertemu dengan orang suci dari alam dewa. Mereka mengepung dan mencegatnya, ingin mengendalikannya. Bunuh! Teriakan perang mengguncang langit. Sang bijak agung juga mengambil tindakan secara rahasia. Dia tidak menyerang sekaligus, melainkan menangkap tokoh-tokoh penting untuk memahami berbagai rahasia alam ilahi melalui mereka. Ini adalah bencana besar. Orang bijak agung dan makhluk-makhluk tertinggi muda yang turun dari alam luar akhirnya mengambil tindakan setelah tidak aktif selama 20 tahun. N. Chapter 1435 Mayat di mana-mana. Wow! Penguasa air mata abadi berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menghancurkan lusinan gunung dewa ke kedalaman alam dewa. Ia bergegas menuju aula kuno, berniat untuk menjara aula agung. Roh suci, Raja Iblis Banteng, naga abu-abu, dan katak emas menyerang alam dewa satu demi satu, mengganggu tatanan di sini. Mereka ingin memecah tempat ini sehingga mereka bisa memperebutkan pohon kehidupan kuno. Bukan hanya orang bijak agung dari wilayah luar, bahkan beberapa kultivator individu yang kuat dari alam nirwana dan tokoh-tokoh top dari berbagai klan tidak bisa menahan diri lagi. Selama bertahun-tahun, alam dewa telah menguasai alam nirwana dan tak tertandingi. Sekarang mereka akhirnya berada dalam situasi putus asa, mereka ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan merebut kitab suci dan artefak. Langit dan bumi terbalik. Darah mengalir seperti sungai di alam dewa dalam sekejap. Banyak tokoh-tokoh terkemuka maju dan mengalahkan pasukan dewa dengan banyak korban. Bagaimanapun, mereka baru saja mengalami bencana. Dua dewa telah mati, dan penggantian dewa lama dan baru adalah sebuah tragedi. Sekarang dunia dewa tidak memiliki pemimpin, orang-orang gelisah dan dalam kekacauan, ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Kesempatan itu tidak bisa dilewatkan. Ah! Jeritan naik dan turun, menakutkan semua orang. Teriakan pembunuhan terdengar di mana-mana, dan mayat-mayat berjatuhan dari langit. Ular emas, mayat bumi, binatang pemakan langit, dan Sanggu semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Awalnya, mereka hanya ingin menyerang dari luar dan menangkap beberapa tokoh penting untuk menginterogasi dan memahami rahasia alam dewa. Mereka tidak menyangka semuanya akan berkembang sampai tahap ini. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Jejak ketakutan terakhir terhadap formasi yang ditinggalkan oleh makhluk surgawi harta karun Numinous juga menghilang. Karena semua orang bisa melihat bahwa diagram ilahi ini hampir tak terkendali. Dewa lama mati, dan dewa baru binasa. Yang lain tidak memiliki kendali mutlak atasnya dan hanya bisa membiarkannya hidup kembali dan menyerang dengan sendirinya. Diagram ilahi ini menakutkan, tapi tidak membunuh semua orang. Diagram ini melindungi pohon kehidupan kuno dan tidak menjatuhkan terlalu banyak hukuman ilahi. Itu tidak membantai pasukan ini. Boom! 4 aula besar di alam dewa berubah menjadi abu. Orang bijak agung dari alam luar menyerang dan meratakan 4 gunung suci dengan tanah.
Semua kitab suci diambil. Pada saat itu, orang suci dari alam dewa juga hampir mati. Dia dikejar oleh Sang Gu, Dewa Iblis Agung, Ditian, dan Peri Ras Langit. Tubuhnya berlumuran darah saat dia melarikan diri karena kalah. Para tetua dewa sangat marah. Salah satu dari mereka sangat marah sampai-sampai matanya hampir terbelah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang jelas. Sebuah genderang dewa terbang keluar dari sela-sela alisnya, dan dengan stick drum di tangannya, dia memukulnya dengan sekuat tenaga. Dong, dong, dong. Suara iblis yang mengguncang langit bergema di udara. Tengkorak banyak orang pecah, tubuh mereka berlumuran darah, segera kehilangan nyawa. Para kultivator nakal dari alam nirwana sangat takut pada alam dewa. Pada saat ini, ketika mereka melihat kekuatan tetua ilahi, mereka semua mundur seperti air pasang, tidak berani menyerang dengan kuat. Tunggu. Alam ilahi, saya telah mengalami kesengsaraan yang tak ada habisnya dan mengalami banyak bencana besar, namun kami tidak pernah menurun. Itu hanya beberapa iblis dari luar wilayah ini, apa yang mereka anggap sebagai. Seorang dewa berteriak. Beberapa tetua dewa lainnya melompat puluhan ribu meter jauhnya dan tiba di gunung pendek yang paling suci dan kuno. Mereka membelah dada mereka dan membiarkan darah dari hati mereka menetes ke gunung yang terlihat sangat pendek ini, tetapi statusnya setara dengan Gunung Meru dari Sekte Buddha. Boom! Kekuatan ilahi dari iman melonjak seperti samudera luas yang menghantam langit, hendak menelan bintang-bintang di luar angkasa. Gelombang dahsyat mengalir deras ke dalam kosmos, sangat menakutkan. Para dewa telah mati, jadi kami akan menggantikan mereka. Kami meminta Gunung Suci untuk menganugerahkan kepada kami kekuatan para dewa untuk melindungi alam dewa dan mengusir para iblis. Para tetua dewa ini berteriak bersama. Suara mereka memekakkan telinga, membuat seluruh alam dewa bergetar. Di saat yang sama, cahaya gunung kuno yang pendek namun megah ini berkembang semakin cemerlang, menenggelamkan mereka di dalamnya. Itu membuat tubuh mereka bersinar dengan gemilang, seolah-olah beberapa dewa tertinggi turun ke dunia ini. Peti mati kuno 9 lapis dari era legendaris mundur. Di tempat ini, kekuatan iman menjadi senjata pembunuh hebat yang tak tertandingi lagi. Mereka dikelilingi oleh cahaya ilahi, memiliki jenis kekuatan yang luar biasa. Formasi ilahi kuno, bangkitlah. Para dewa meraung dengan keras. Langit dan bumi bergetar hebat, dan segala arah bergetar. Di bawah suara gemuruh, gunung-gunung dewa bergetar satu demi satu. Sebuah simbol kuno muncul di setiap puncak gunung, mengukir dirinya sendiri di langit. Ini adalah formasi besar alam ilahi yang hanya bisa dibuka oleh para dewa. Pada saat ini, para tetua dewa menggunakan metode rahasia yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka untuk bertindak sebagai pengganti para dewa. Mereka memperoleh otoritas untuk menghidupkan kembali formasi kuno. Dalam sekejap, tempat ini segera menjadi berbeda. Semua pahlawan terbang mundur, merasakan tekanan yang luar biasa. Pikiran mereka hampir meledak. Senjata dewa tertinggi, tolong tekan semua musuh. Para dewa berteriak dengan keras. Tubuh mereka bersinar, melakukan semua yang mereka bisa untuk mengaktifkan diagram formasi makhluk surgawi harta karun Numinus. Ini adalah masukan kekuatan yang luar biasa. Mereka bertindak sebagai pengganti para dewa untuk mengendalikan senjata tertinggi. Tidak bagus. Penduduk asli pantai lain, serta beberapa kultivator nakal yang nakal, selangkah terlalu lambat. Mereka tersapu oleh cahaya ilahi diagram formasi dan berubah menjadi abu di tempat. Honglong, ini adalah pembantaian. Tidak ada yang menyangka para tetua dewa akan memahami senjata tertinggi dengan begitu cepat. Mereka tidak diberi kesempatan, dan bahkan orang-orang suci yang hebat dari luar wilayah ini mengalami akhir yang pahit. Ini karena para master kuil dan tetua dewa dari alam dewa semuanya menatap mereka. Kekuatan penghancur orang-orang ini sangat besar, dan mereka dipandang sebagai ancaman terbesar oleh alam ilahi. Pada saat ini, mereka mengaktifkan diagram ilahi dan mengejar mereka. Kami terlalu berpuas diri. Bahkan jika para dewa mati, masih ada diagram formasi pembunuhan. Secara alami akan dikendalikan oleh alam ilahi. Semua orang agak menyesal. Manusia batu itu mengeluarkan erangan teredam saat salah satu lengannya meledak. Meskipun dia tidak tersapu oleh diagram ilahi, gumpalan fluktuasi menyebar, menyebabkan dia menderita luka serius. Baru saja, dia menyerang dengan ganas dengan penggaris pengukur surga dan dibenci oleh alam dewa. Pada saat ini, mereka secara alami fokus padanya dan menguncinya sejak awal, menyebabkan dia nyaris lolos dari kematian. Raja Banteng Iblis meraung dengan keras. Bagian bawah tubuhnya pecah inci demi inci, berubah menjadi untaian kabut berdarah. Dia dengan paksa menamparkan kekosongan dan melemparkan lengannya yang lain untuk mati menggantikannya.
Dia melarikan diri ke dalam lorong kehampaan yang tidak diketahui. Tidak ada yang menyangka serangan balik alam dewa begitu cepat. Baru saja, mereka hampir di ambang kehancuran. Setelah menderita pukulan seperti itu, mereka hampir ditakdirkan untuk dimusnahkan, tapi pada akhirnya, mereka menstabilkan diri mereka sendiri. Sage Agung sangat marah. Menghadapi diagram formasi makhluk surgawi harta karun, mereka semua mundur dalam kekalahan. Niat membunuh semacam itu sepertinya menembus masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu tidak mungkin untuk dilawan. Tangisan menyedihkan naik dan turun. Roh ilahi dan Raja Banteng Iblis membayar harga yang mahal untuk melarikan diri. Ini menjadi simbol dari bendungan yang jebol. Orang-orang dari semua pihak melarikan diri untuk menyelamatkan diri, benar-benar kalah. Alam dewa diselimuti oleh formasi yang luar biasa. Kabut bersinar cemerlang, para dewa mengaum dan iblis melolong. Angin kencang bertiup, dan pasir serta batu beterbangan di mana-mana. Pemandangan itu sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa menyerang lagi. Pada kenyataannya, alam dewa menyerang, mengaktifkan diagram formasi dan memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Itu seperti bencana besar di langit dan bumi. Mayat berserakan di mana-mana di luar alam dewa, dan darah mengalir seperti sungai. Pada akhirnya, seorang Sage Agung yang memberontak di antara penduduk asli terbunuh. Seorang Sage Agung dari suku asing di antara para tamu dari alam luar juga dimusnahkan. Hal ini membuat orang-orang semakin terkejut dan ketakutan. Para tetua dan kepala kuil ini menyerang tanpa ampun. Mereka terus-menerus menyiksa dan membunuh, mengubah tempat ini menjadi Suraba. Daging dan darah berlumpur, dan patah tulang menumpuk. Itu sangat menakutkan. Alam ilahi mengalami bencana besar hari ini. Baik dewa lama maupun dewa baru telah jatuh. Bahkan orang-orang seperti mereka hampir tersulut oleh kekuatan iman dan berubah menjadi debu. Dapat dikatakan bahwa setelah mengalami kejatuhan yang hebat, keadaan pikiran mereka menjadi suram dan mengerikan. Sekarang mereka berada di atas angin, mereka secara alami membunuh sampai angin dingin melolong dan hantu menangis dan para dewa berduka. Hari ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Di luar alam dewa, mayat-mayat menumpuk dan darah mengalir seperti sungai. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah meninggal. Kabut darah bertahan selama puluhan hari dan tidak bisa hilang. Selain itu, alam ilahi melancarkan balas dendam yang hiruk-pikuk. Mereka mencabut banyak klan nirvana yang memberontak dan menyerang alam dewa, membunuh sampai dunia menjadi sunyi. Terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran ini. Yevan menghela nafas pelan. Dia, Pang Bo, Longma, dan yang lainnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka tidak menyerang alam dewa, tetapi mereka menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Di luar alam dewa, ada area berlumpur. Itu semua adalah lumpur berdarah. Kabut itu berwarna merah. Itu adalah darah yang naik dan memenuhi tempat ini. Adapun gunung-gunung yang hancur dan lembah-lembah yang sangat besar, ada banyak potongan-potongan tulang yang patah memercik di mana-mana. Bintik-bintik merah itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Tidak ada yang menyangka akan seperti ini. Pertempuran antara dewa baru dan lama bahkan tidak begitu tragis. Tapi invasi ke alam dewa oleh berbagai pahlawan telah menyebabkan bencana seperti itu. Pada bulan-bulan berikutnya, ada Grid Sage yang mengetuk pintu dan menyerang alam dewa dari waktu ke waktu. Secara alami, mereka adalah Raja Iblis Banteng, Roh Suci, Katak Emas, kultivator dari suku-suku kuno, pelindung umat manusia, dan sebagainya. Mereka semua datang dari alam luar. Sayangnya, mereka semua dikalahkan. Beberapa klon mereka terbunuh, dan formasi Sage Agung yang telah mereka keluarkan juga runtuh. Bahkan ada satu yang tubuh aslinya terbunuh, dan dia kembali dengan kekalahan besar. Benar-benar mustahil untuk menerobos alam dewa kecuali kamu memiliki senjata kaisar. Orang-orang menyadari kenyataan ini. Bahkan jika para dewa sudah mati, tempat ini masih sangat kuat. Sulit bagi orang luar untuk menerobosnya. Ada banyak ahli di alam dewa seperti ada awan di awan. Itu sangat menakutkan. Selain itu, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Gunung Meru, gunung kuno yang memiliki status serupa di alam dewa juga membuat Sage Agung takut. Terlalu banyak kekuatan keyakinan yang terkumpul di sana. Sekali ia meledak, ia bisa membunuh para dewa dan Buddha yang menghalanginya. Sang Resi Agung memikirkan segala cara untuk mengumpulkan kitab-kitab kuno dari berbagai suku di seberang sana, mencari kekurangannya. Pada akhirnya, seseorang di alam dewa membocorkan sebuah rahasia. Setelah beberapa bulan membolak-balik buku-buku kuno, tetua ilahi, master kuil, dan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa alam ilahi adalah tanah yang terkutuk. Lebih tepatnya, pernah ada seorang pembesar yang menggambar penjara di sini.
Pada saat ini, dia telah menetapkan pola formasi, menyebabkan tempat ini menjadi berbeda. Selama para dewa menyerap kekuatan iman, itu sama saja dengan dibelenggu. Suatu hari, itu bisa menjadi kesalahan yang fatal. Kimayat jahat Kaisar Agung dapat menyalakan kekuatan iman, menyebabkan alam dewa hancur dan runtuh seketika. Semua orang di alam dewa ketakutan. Mereka akhirnya mengerti mengapa dewa tua itu tidak berani memeriksa setelah mengetahui bahwa peti mati 9 lapis dari era mitologi telah jatuh di sisi lain. Mereka juga mengerti mengapa dia hampir menghancurkan alam dewa dengan bantuan peti mati kuno. Kekuatan iman di alam ilahi kita tak tertandingi di dunia, dan itu akan berkembang secara ekstrim. Beberapa petinggi kuno khawatir dan membuat penjara untuk membatasi kita. Itu bukan cacat dalam kekuatan iman, tetapi alam ilahi sedang sakit. Keturunan dari alam ilahi memiliki kutukan semacam ini yang tertanam dalam tubuh mereka. Oleh karena itu, selama mereka menyerap kekuatan iman, itu sama saja dengan dibelenggu. Tidak masalah jika mereka tidak bertemu dengan mayat kaisar, tapi begitu aura jahat ini menyerbu, tempat ini pasti akan menjadi neraka. Ini adalah metode yang digunakan oleh penguasa kuno untuk membatasi alam dewa. Ye Fan juga mendengar rahasia ini dan tiba-tiba tersadar. Akhir-akhir ini, dia selalu berpikir mengapa Buddha Amitabha masih perlu menciptakan agama dan mengumpulkan keyakinan karena kekuatan keyakinan memiliki kekurangan yang begitu besar. Ternyata, kekuatan keyakinan itu sendiri tidaklah fatal. Masalah utamanya adalah bahwa alam dewa telah dikutuk. Penguasa kuno telah menandainya sebagai penjara, menyebabkan bencana besar di sini. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri, saya pikir kekuatan iman dalam kuali tidak dapat digunakan. Jadi begitulah adanya. Namun, hal semacam ini pada akhirnya adalah objek eksternal. Itu tidak bisa diandalkan atau disempurnakan ke dalam tubuh. Jika tidak, mengapa dewa baru dan lama mati bersama? Kekuatan ini tidak bisa diandalkan. Alam dewa mengambil inisiatif untuk menyerang dan mencari iblis dari alam luar. Selama mereka menemukannya, mereka akan ditekan dan dibunuh. Hal ini menyebabkan Sage Agung dan Pemuda Agung jatuh ke dalam krisis. Pada akhirnya, beberapa orang bijak agung bergandengan tangan dan tiba di luar zona bahaya yang menghasilkan cairan Dewa Iblis. Mereka ingin menyerbu dan benar-benar mengeluarkan peti mati kuno Kaisar Void. Mereka ingin mengirimkannya ke alam dewa dan menghancurkan tempat itu. Situasi semakin memburuk dan mereka tidak akan berhenti sampai salah satu pihak mati. Sage Agung asing terpaksa mengambil langkah ini dan hanya bisa mengambil risiko. Jika mereka berhasil, alam dewa akan hancur dan pohon kehidupan kuno akan berganti pemilik. Pangeran Ular Emas, Sanggu, binatang penelan surga, mayat bumi, Dewa Iblis Besar, Ditian, dan yang lainnya juga datang untuk menyaksikan Sang Bijak Agung menampilkan tekniknya. Serangan roh suci menembus puncak gunung, tapi tidak hancur. Tubuh gunung hanya terbelah dan sungai darah mengalir keluar dari dalamnya. Itu mengalir tanpa henti dan menutupi langit dan bumi. Ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Apakah ini semua adalah gunung daging? Setelah bertahun-tahun yang tak berujung, sebenarnya masih ada darah. Meskipun mereka telah lama mendengar bahwa ini adalah pemakaman dewa dan iblis, mereka masih tidak bisa menahan keterkejutan ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku menolak untuk mempercayai hal ini. Roh suci merasa sangat cemberut setelah tiba di dunia ini. Dia pertama kali ditekan oleh dewa tua selama 20 tahun, tidak berani menunjukkan dirinya. Kemudian, ketika dia menyerang alam ilahi, dia hampir terbunuh. Suasana hatinya sangat mengerikan. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan besar. Penguasa emas hijau air mata abadi terbang keluar dari ubun-ubun kepalanya dan memasuki pegunungan gunung dewa iblis di depannya, menghantam dengan keras. Selain itu, tepat pada saat ini, lebih dari 10.000 puncak gunung bergoyang. Masing-masing dari mereka bergegas keluar dengan simbol kuno yang seperti cakram reinkarnasi. Itu menghancurkan orang-orang biasa dan menekan ke arahnya. Roh suci batuk-batuk dan mengeluarkan banyak sekali darah dan terbang keluar. Dia sangat menderita di bawah serangan yang kuat ini. Bahkan penggaris emas hijau air mata abadi miliknya hampir patah. Di depannya, lebih dari 10.000 simbol kuno muncul di 10.000 puncak gunung. Setiap simbol kuno berbeda dari yang lain, mewakili jenis Dao Agung tertinggi. Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah warisan dari Dewa Iblis Primordial, perwujudan dari Dao Agung mereka. Menyerang tempat ini seperti melawan warisan dan misteri yang mendalam. Dewi dari ras dewa, Senlan, berdiri di kejauhan. Seluruh tubuhnya bersinar dan berkilau.
Setelah menyaksikan pemandangan ini, dia gemetar dan dengan penuh semangat berkata pada dirinya sendiri, ini adalah warisan para dewa. Jika ras dewa saya masuk dan memahami 10.000 simbol kuno, dewa tertinggi atau raja-raja akan lahir. Warisan dewa iblis primordial, ini adalah dao saya. Jika saya memahami dao di dalamnya, akan ada hari di mana saya tidak ada bandingannya di bawah langit. Keturunan dewa iblis primordial, Sanggu, juga terguncang. Selain mereka, mayat bumi juga terguncang. Begitu banyak mayat yang telah berubah menjadi puncak gunung. Baginya, ini adalah tanah suci terbaik untuk menumbuhkan dao mayat iblis. Mata binatang pemakan surga juga bersinar terang. Jika dia bisa melahap mayat dewa iblis primordial ini, maka di masa depan, dia mungkin benar-benar bisa melahap surga. Ye Fan, Pangbo, dan Longma juga diam-diam menonton. Ini karena mereka tahu bahwa Sage Agung yang bekerja sama sebanding dengan dewa tua. Mereka seharusnya bisa membuka tempat ini. Mungkin Ji Ziyue dan Ji Haoiwei akan segera muncul.